Jadi sehari-hari kalau kerja lu pakai bahasa Inggris kah atau gimana? Ini, Ya. Dah mulai. Oke, Sang. Oi. Telat. Telat. Ini nggak apa-apa lah ya. Apa kabar lu, Sang? Baik, Gila. Cak. Sok nanya, padahal tiap hari ngobrol. Iya. Padahal sering teleponan. Iya. Oh, teleponan. Tadi gue, apa sih pertanyaannya? Gue lupa deh, ngeblank. Bentar. Kenalan dulu, halo Dara. Halo, Oh iya, lo Halo. Lo parah banget sih, Ca. Temen lo nggak Tahu nggak dikenalin. dikenalin. Emang bener-bener lu. mereka, dia udah kenal semua, tadi nyebut nama lo berdua loh. Gila kan? Iya kan ada namanya gua ini, memang. Emang ada namanya. Sebelah kolik gua. Iya, sebelah kali. Waduh. Tiap hari makan Itu seblak. dia. Nah, lo kenalin diri lo dulu deh ke yang nonton. Nama, tempat tanggal lahir, suka, bintang lo apaan. Oh iya. Iya. Mafa Makan Mifa. kesukaan. Gua Risang Pradipta. Gua ngenalin diri gue sebagai apa ya? Orang yang gua kerja sebagai content strategist di suatu perusahaan. Nah, Kesibukan gua sekarang kerja sama bikin konten, udah. konten YouTube. Konten YouTube juga. Ya, oke, nanti ditaruh di sini nih. YouTube semuanya taruhin semua dah. Yoi. Biar soalnya yang nonton jutaan nih, ngeri banget. Waduh. 50 Amin, juta yang amin. Amin. Gue diaminin loh itu loh. Amin. Gimana? Betul sekarang lagi kerja sebagai ini ya, digital strategis ya? Di kantor. Digital content strategist lebih tepatnya. Emang, oke. Jadi Pada- pokoknya Gimana? kerjaan gua mikirin bisnis orang lain deh. Bisa sendiri gimana, Sam? Itu dia tuh. Bisnis sendiri malah gak jalan-jalan. Bisnis orang lain mulu. Tunggu dulu. Orang mulu. Bisa sendiri kalem dulu. Oh, kalem. Yoi. Nah, lu sekarang kerja di mana nih? Gua kerja di negara yang kalau dicari di Google tuh serem semua isinya. Iya. Kenapa bisa serem? Iya. Kenapa bisa serem? Coba cari aja. Coba. Cari. Coba, Ca, kasih salah satu gambar Coba, yang gue cari serem, Ca. Iya, ntar. Cari. Insert di sini. Iya. Nanti gua taruhin. Cari Myanmar gitu. Isinya Rohingya, pembantaian Islam gitu. Waduh. Serem banget Astagfirullah. isinya. Padahal di sana lu ngerasain Iya gitu-gitu juga nggak? sih. Padahal mah aman-aman aja. Mana-mana aja ya? Alhamdulillah sampai saat ini Iya, lo. aman aja. Iya lo bener lo. Ngeri-ngeri semua. Emang iya Iya ya? kan? Ada dokter yang ditangkap. Tuh kan? Iya kan? Kok gitu ya? Gue baru tahu deh. Anjir. Iya emang. Lu Soalnya kemana dulu- aja sih, Ca? Dulu pertama kali gue minta izin sama nyokap gue kan, Bu, mau izin ya kerja di luar negeri. Luar negerinya mana? Di Myanmar. Hah, Myanmar? Yaudah ibu pertimbangin dulu. 2 hari 3 hari kemudian gue nanya lagi, Bu, boleh nggak? Nggak boleh. Serem. Islam nggak boleh di sana. Islam nggak boleh di sana. Nggak boleh. Wah gila. Ini satu intermezzo nih. Gue pernah ngomongin sholat Jumat sama mereka berdua nih. Ah, Di Myanmar tuh kita Oh, nggak iya, ada iya. amin kan? Nggak nyebutin amin nggak kan? ada amin. Iya. Nggak ada amin dia. Jadi Ya, gue jadi ingat. satu masjid gue sendirian ngomong amin. Ini BTW keselnya- udah boleh sholat Jumat belum? Gue di komplek gue tadi udah boleh loh. Belum, gue belum. Udah boleh. Belum boleh. Udah boleh. Di Myanmar Komplek gue belum udah. boleh. Tapi dibatasin sampai jam berapa itu udah ditutup masjidnya, nggak boleh ada yang masuk lagi. Cuma tadi karena gue nggak tahu, gue nggak ikutan. Di gue belum boleh. Kayaknya di rumah gue yang di Serang juga udah boleh deh. Udah boleh ya? Oh, lu tinggal di Serang juga. Deket sama Gua di tempat Serang. gue. Mm-mm. Oke, balik ke topik ya. Oke. Oke. Emang kita lagi bahas topik apaan sih? Gak ngerti Gue gue. nggak jelas. Balik ke topik tuh gue juga nggak tahu balik ke topik apa Iya. gitu. Di situ, Topik yang mana ini? situ yang penting ngobrol Spontan. aja udah. Yang Iya. penting ngobrol Yoi. aja. Yoi. Sini spontan. Iya sih. Aduh, Iya. kurang ya. Kurang. Iya. Aduh, Kurang. sorry. Sorry. Gue mau nanya deh, Hmm. Sang, gue mau nanya.
Gimana? Apa sih? Kan berarti lo minta izin ke nyokap lo kan buat kerja di Myanmar, terus pada akhirnya sampai bisa lo dapet izin tuh gimana? Meyakinkan orang tua lo tuh kayak gimana? Gue nunjukin chatnya Eca. Oh iya, jadi jaminannya Eca. Gue nunjukin chatnya Eca. Jadi kan gue tuh sebelumnya gue udah pernah kerja sama Eca kan. Terus gue bilang, ini di Myanmar nggak sendiri kok, ada teman juga. Terus temen juga di sana udah hampir setahun, jadi aman-aman aja. Asli gue nunjukin chatnya Eca, katanya ya udahlah. Oh akhirnya ya udahlah gitu Kira ya. boleh gitu ya. Iya, Risa kenapa-napa gue yang kena. Iya, berarti jaminannya Eca udah itu. Iya, banget. Parah. Iya. Aduh, gue baru tahu tuh, Sang. Iya, asli gue beneran nunjukin chat lu. Tapi nyokap lu tau nggak gue udah pulang? Udah tahu. Semenjak lu ke Vietnam juga gue ceritain semuanya. Oh, berarti nyokap lu tahu semua tentang gue ya? Waduh. Tahu lah. Waduh. Lu zaman Eca SD, tahu nyokap gue. Jadi ini ceritain lu sama Eca nih ceritain. Gak tahu. Gue keringetan ngomong gitu. Kemarin gue yang keringetan. Iya. Oke, jadi gimana sih proses lo dari lo sampai bisa kerja di luar negeri gitu? Jadi setelah tadi dapat izin, disimpelin aja dari lo dapat izin terus sampai lo sekarang. Sebenarnya kerja di luar negeri itu adalah pelarian gue. Jadi tuh dulu gue pernah kerja nih di suatu agensi di Indo. Lagi udah aman-amannya, tiba-tiba gue di-hijack sama startup gitulah. Gaji gue langsung des gitu. Iya. Ini gue cerita awal dikit ya. Iya, nggak apa. Terus tiba-tiba lagi tengah-tengah naik, salah plan atau salah di finansial mereka gitu. Gue cuma bertahan 1 bulan. Ya. Ya sedih dah. Gaji udah 1 bulan banget. Iya, gaji udah naik. Orang pacaran aja lebih lama loh. Itu, waduh, pacaran lama-lamaan deh yuk. Iya, ayo kalau itu. Ayo. Ayo. Gue kalah. Gue kalah. Coba. Sebutin. Bentar lu, gue cerita dulu. Iya, cerita dulu. Gue lagi ini kan gue lagi bahagia-bahagianya tuh sebulan, maksudnya asik gue dapat gaji gede nih. 50 juta lah ya sebulan dapat. Nggak nyampe. 2 digit nggak? Kalau dihitung-hitung 2 digit. Okay. Oh, kalau dihitung-hitung oke. Tiba-tiba kena layoff tuh gue, gitu kan. Udah kena layoff, terus gue bingung kan gue harus kemana. Gue serabutan tuh, gue freelance sana sini, gue gak jelas lah, pokoknya hidup gue selama beberapa bulan. Sampai akhirnya gue nyari-nyari tuh, gue ya udah deh, gue kerja di mana aja, yang penting gue kerja dulu. Dapat lowongan di Myanmar. Di situ yang komen tuh dikit. Ya mana ada orang yang mau kerja di Myanmar gitu kan. Lu cari di Google aja, kalau misalnya Myanmar tuh isinya nggak bener semua. Ini lu mau kerja di tempat kayak gitu kan. Tapi saking desperate gue, udah deh, ayo deh, kerja deh gitu. Singkat cerita, abis gue apply, tiba-tiba ada yang ngechat, lu apply di sini juga, Sang? Wah, siapa tuh kalau boleh tahu? Ini manusianya. Gue udah setahun di sana. Gue mikir, oh iya, Eca juga di Myanmar, tapi gue nggak expect kalau misalnya gue bakal satu company sama Eca gitu loh. Soalnya kan, probabilitasnya kecil banget gitu kan, tiba-tiba bisa ketemu. Akhirnya, bagus nih, ada kenalan. Ya udah, singkat cerita, gue minta izin ke nyokap. Drama banget kayak gitu. Di sana Islam nggak bakal diterima, kamu. Nih lihat nih videonya nih. Videonya video Islam doang. Dikasih video. Biasanya dari grup WhatsApp tuh kayak gitu. Iya, kayak gitu. Makan grup WhatsApp nih biasanya. Video serem-serem semua kan. Sebenarnya gue juga jiper tuh. Waduh, iya juga nih. Gue mau kerja apa mau diapain deh.
Tapi gue lihat-lihat lagi, terus gue nonton vlog di Myanmar, ternyata enggak juga, sebenarnya aja juga enggak juga. Akhirnya ya udahlah, gue berangkat dan ya ternyata aman-aman aja kok. Sampai saat ini aman-aman aja. Lo sempat dites Jadi nggak tidak seperti yang kita lihat ya. Iya, ya gitu emang. Sebenarnya jauh sih dari tempat Rohingyanya ya. Rohingyanya agak Jauh banget. Jauh. Kayak dari sini ke Surabaya lah. Kayak dari sini ke Surabaya. Kayak dari Jakarta ke Surabaya. Kalau dari sana. Oh iya, lupa. Iya. Kayak dari Jakarta ke Surabaya lah. Tapi lo dites nggak sih sama Mas Yufi dulu? Dia cuma gini, oh, lu udah pernah ngerjain caplang ya? Iya. Oh, berarti lu bagus. Udah keterima. Gitu dong. Soalnya dulu Udah gitu caplang pengen masuk saat seinget gue. Iya. Makanya lo disebutin itu tuh, tapi nggak jadi masuk ya. Iya. Tapi ya udahlah. Singkat cerita gue masuk dan sampai sekarang. Yeay. Terus gue kayak masuknya ya. Gue kayak bingung gitu. Simpel sekali. Gue kayak bingung kayak bos gue Mas Yufi, bos kita nih ngomong ada konten strategis nih baru orang Indonesia. Oh, siapa namanya? Risang. Hah? Siapa yang namanya? Soalnya yang namanya Risang tuh di dunia nggak banyak kan. Yang gue tahu dikit. Yang gue tahu cuma ini orang doang nih. Langsungnya gue chat, lu nge-play sini. Gitu dah. Sudah nggak. Berarti lo sekarang udah jalan berapa tahun di sana? Ini masuk tahun ketiga. Lama lu ya. Betah lu Sang. Betah lu. Sebenarnya seru sih. Seru. Sebenarnya seru. Apa yang bikin seru di situ? Berarti nggak seru kalau bikin. Ini kalau diambil dari sisi serunya. Lu kebayang nggak sih lu harus kerja sama orang yang dari mukanya mirip nih, tapi pas ngomong nggak bisa gitu. Mukanya sama kayak kita deh. Familiar gitu ngeliat, mukanya sama gitu. Tapi pas diajak ngobrol, wah, gitu. Lucu aja sih, seru aja. Jadi sehari-hari kalau kerja lu pakai bahasa Inggris kah atau gimana? Kayak bang makan bang. Bahasa monyet. Iya, bahasa Inggris. Tapi di sana juga bahasa Inggrisnya beda gitu kan ya? Aksennya beda banget. Kalau misalnya bahasa Inggris Singapura sama Malaysia kan kayak ada lah gitu kan. Akhirnya tuh ada lah gitu kan. Kalau ini pakainya le. You don't know le gitu. You don't know le. Gitu. Tole. Mungkin itu Jawa sih. Le. Wes mangan le. Le bojomu le koyo kue le. Astagfirullah. Bahasa Jawa. Bini lah. Mungkin karena keseringan ngomong kenale kali Sang. Kenale. Iya ternyata. Itu artinya kayak sebentar gitu. Sebentar. Kenale. Nah, tadi katanya Eca mau ngomong pakai bahasa Myanmar. Coba. Gue lupa. Ngobrol lah. Coba berdua dong. Gak bisa. Nah, yang gue inget ya kebanyakan makanan nasi goreng, comeco, ya kan ada. Nasi goreng tuh teminco. Comeco, telur goreng ya. Telur dadar gitulah. Ceupyo, kace, telur rebus tengah mateng. Iya bener. Anjir lah. Itu doang kayaknya taunya dah. Lu kayak ngomong tauco gitu dah pokoknya. Iya bener. Ceminco. Ya mending coba saya dah yuk nanti diajakin ngaunya. Lu udah nyoba? Kalau dari bahasa Inggris sama orang sini sama orang sana bahasa Inggrisnya tuh jago mana sih? Menurut gua ya kalau secara keseluruhan bagusan di sini loh, karena orang di sini tuh sampai pedagang-pedagang yang kita nggak expect kalau itu bisa bahasa Inggris, ternyata dia bisa minimal angka gitu loh, nyebutin harga, kayak nawar-nawar gitu bisa mereka. Bahkan tukang ojek sebenarnya juga bisa ya. Beberapa sekarang kan banyak juga tuh yang ngangkut bule gitu kan. Iya, gue banget ya. Di sana kadang ngomong 1000 aja agak susah ya. Kayak buat kembalian gitu-gitu.
Pasti begini-begini. Seceng gitu. Tapi paling enggak dia ngerti gitu loh. Apalagi Kalau kalau kan balasnya masih bener kadang kayak kumur-kumur gitu kalau ngomong karena kita nggak ngerti kan. Maksudnya nggak bisa disalahin mereka juga, tapi itu udah oke kok menurut gue. Oke. Jadi kita jadi ngomongin soalnya. Ngomong-ngomong keseruan nih, sebutin itu Sang, suka dukanya Sang. Suka dukanya Sang, kerja. Suka dukanya Sang. Sukanya duit. Sukanya tadi kan seru gitu kan, ketemu orang-orang yang ya lucu-lucu lah, nggak pernah lu ketemuin di Indo gitu. Dukanya tuh paling parah kayak sekarang nih, kangen keluarga, nggak bisa. Iya sih. Udah COVID ya, nggak bisa pulang. Kangen nasi bebek, ya kan? Wah gila sih, itu enak banget. Si bangke ngomong di sini. Iya kan, enak banget tuh. Enak banget. Bumbunya tuh enak banget ya, asli. Bumbunya itu dia. Bumbu minyak jahatnya itu enak banget. Minyak jahat, iya sih, apalagi yang jahat-jahat yang nempel di kuku tuh. Wah anjir. Kuku gue pendek, gak bisa. Aduh. Wah iya. Gak ada sate Padang di situ ya. Itu dia parah. Terus apa lagi? Kangen. Sama ya paling satu, susah berkomunikasi sama seseorang. Ini agak serius nih. Oke. Apa yang misal lu maksud A nih, tapi dia nangkapnya A minus gitu. Mirip tapi nggak sejalur gitu. Itu yang susah itu. Apalagi kalau kerja ya. Contoh gimana contoh? Contohnya kayak misalnya gini, dari Bintaro mau ke Blok M lewat Panglima Polim ya. Tadi kita udah deal kayak gitu tuh. Misalnya gitu kan. Nah, tiba-tiba mereka malah lewat TBC Matupang dulu gitu. Buset, jauh banget. Goalsnya sih sama. Tapi maksudnya caranya kita untuk sampai ke suatu titik tuh jadi jauh banget bedanya gitu. Itu sih. Iya. Mungkin ya bahasa satu kesatuannya tuh nggak ada gitu ya. Kalau kerja kita di luar gitu. Itu salah satunya lah. Waduh. Tapi kalau misalnya lo tiba-tiba kangen masakan Indonesia, emang di sana nggak ada yang jualan rumah makan Indonesia atau misalnya kayak lo masak? Biasanya sih nasi Padang sih ya. Ada nggak sih di sana nasi Padang? Nasi Padang ada yang jual, ayam penyet ada yang jual, tapi gini. Iya, jadi kayak berasnya tuh beda, terus bumbu-bumbuannya yang ditanam di sini sama yang ditanam di Indo tuh rasanya jadi beda. Oh gitu. Jadi ya lu tahu nih, ini masakannya sama, tapi pas lu rasanya ada yang beda aja. Kayak gitu. Ada sesuatu yang beda gitu berarti. Beda lidah juga sih ya sama orang sana. Pasti bumbunya diubah bumbunya juga. Disesuaikan. Kayak paling gampangnya kalau lu makan KFC di Singapura atau Malaysia gitulah, kan sausnya agak gitu kayak. Gitu. Sausnya enak. Tahu. Iya, Nggak enak. Dia bilang pedes juga, pedesnya mereka sama pedesnya kita tuh beda gitu. Lebih ke asam. Lebih ke asam. Iya. Gue pernah makan kayak kari ayam gitu kan. Kata dia ini ada sambal ijo gitu. Sambal ijonya gue tanya pedes apa enggak. Iya itu pedes banget, paling pedes. Pas gue makan, anjir ini bukan pedes, ini asam gue gitu. Nggak ada pedes-pedesnya, iya. Nggak ada pedes-pedesnya sama campur sekali. ketek abangnya. Aduh. Enak banget. Wah, tapi ngomong-ngomong ketek nih, di sini tuh Ya kan? Gue udah ketawa. Kayaknya dari semua video tiap gua ngomong sesuatu yang aneh pasti nyambung gitu. Nyambung. Gara-gara ngomong Ronkar juga nyambung kemarin kan. Gue udah cerita juga nih tentang ketek abang-abang Myanmar. Duluan Sang. Coba Sang, duluan Sang. Jadi tuh gini, orang Myanmar itu kebiasaannya pakai singlet. Banyak tuh. Pakai singlet sama pakai sarung kayak babi Betawi, tau gak sih lu? Buset. Kayak Uncle Mutu di Upin Ipin, lu kalau nonton. Iya. Kan? Ya kayak gitu. Nah, terus kan mereka emang relatif jorok lah.
Ya, Ah. jarak 100 meter nih, lo udah tahu nih, seng gitu. Wangi-wangi gitu. Aduh, memori. Tapi memori lu masakannya bangkit enak. lagi ya, Cak. Iya. Tapi masakannya enak gitu. Jadi kayak Nah, Itu jadi bumbunya gua- dari situ. bisa jadi, bisa. aduh, Bisa jadi. enak. Tapi masakannya Ini enak, konten apa serius. sih sebenarnya? Enggak, gue heran nih. Kemarin udah ngomongin ambeien lah, ngomongin ketek abang. Semuanya dibahas di sini. Kalau Tapi gua kalau apa? gimana, Cak? Kalau lu gimana? Kan dulu sempat kita punya klien Nestle kan, Sang, ya, waktu itu tuh. Terus gue ke tempat Nestle kan buat meeting gitu-gitu. Ditanyalah sama mbak-mbak nih, mbak-mbak bajunya rapi, mau minum apa gitu kan. Gue bilang Milo. Gue nunggu. Yang ngasih gue tuh di gedung Nestle, yang ngasih gue Milonya abang-abang pakai singlet. Yang kayak pas ngasih katanya di depan gue gitu. Gue kayak itu di gedung Nestle gitu. Gedung Nestle. Emang nggak kedinginan apa kayak gitu? Silet ngasih Gue gue juga punya, Milo. gue punya satu pengalaman lagi nih. Iya, Jadi apa tuh? kita dulu sempat handle Nissan kan, Cak? Sempat. Ya kan, kita sempat handle Nissan. Nah, Nissan. jadi orang sini itu, orang Myanmar itu, kita nggak bisa, kan ya ada peribahasa tuh, don't judge book by its cover itu kan. Itu benar-benar tuh kejadian tuh di sini. Bener banget. Coba gimana? Waktu itu kita nge-handle Nissan produknya, ada namanya Nissan Terra sama Nissan Navara. Itu harganya kalau di sini tuh range-nya 500 sampai 600 juta kalau nggak salah. Lawannya Pajero. Sampai 500 juta. Pajero Fortuner gitu. Oh, oke. Ya itu kan ya cukup mahal lah gitu kan. Cukup mahal. Tiba-tiba ada orang datang beli ke showroom cash nih. Woi. Orang pakai singlet, pakai Sarung. pakai sandal jepit. Cash tuh, gitu. Wah, duitnya 500 juta. Plek. gak. Bayangin 200 juta. Anjir. Gue Iya, nggak habis pikir kalau itu kejadian di Indo gitu kan, wow, disembah-sembah. Tapi Soalnya- ada sih, ada cerita kayak gitu kok di Indonesia. Datang kayak pakaian biasa, pakai sendal gitu, ngeliat-ngeliat. Akhirnya nggak dilayanin tuh sama ininya, pelayannya gitu kan. Kirain paling cuman lihat-lihat doang gitu. Taunya pas dia ngeluarin duit cash, wah langsung dah disembah-sembah dah tuh orang. Iya, emang. Iya kan pasti kayak gitu kan. Untung nggak koin gopean ya. Gitu. Iya, aduh. Iya anjir, PR banget ngitungnya. Bawanya pakai galon. Waduh. Tapi itu juga di Myanmar kejadian sama Volvo juga. Lo inget Pak Joko nggak sih? Ingat. Iya, Pak Joko pernah cerita ke gue, orang sana beli Volvo sedan. Volvo sedan kan eksekutif gitu ya. Sama, Iya. kutangan, sarungan, sandal jepit, sambil ngunyah. Gila, Ngam. emang. Pakai Keren cash. banget. Cash. Iya. Itu juga kita di sana Iya. gajian cash. Dipanggil atu-atu. What? Iya, kayak bagi rapot. Risan Pradip masuk ke ruang meeting, Iya. bagiin. Iya. Wah, Itu THR-nya ya. Ada ke THR. Tapi kalian Iya. masing-masing punya rekening, cuman nggak rekening di Myanmar gitu kan? Iya. Biasa kalau gue dulu nyimpennya di tempat pensil besi. Iya. Ya. Atau jangan-jangan lemari di belakang lo itu isinya uang semua? Waduh. Waduh. Kalau uang semua, Buka. nggak mau di sini. Oh, di sini. Ya juga ya. Iya. Tapi lu nyaman gak sih di situ? Apa pengen balik ke sini? Saat ini sebenarnya dua-duanya nyaman juga, tapi pengen balik juga. Bahkan baliknya tuh karena ya kangen aja, tapi Kangen. buat kerja gue masih nyaman di bingung juga sih jawabnya. Ya. Ayo. Nah, Ada plus minusnya lah di Indo. ya. Nyamannya gimana, di sini nyamannya gimana. Tapi lo ada rencana nggak buat kalau- balik kayak seterusnya Ada. di Indonesia? Ada. Ada lah. Sun apa? Kan? Internal. Iya. Ada. Tunggu Ada ya, aja ada. terobosan baru dari gua. Asik. Yo, Asik. Berarti kemungkinan besar akan
akan balik ke Indonesia gitu. Iya pasti. Cepat atau lambat pasti balik. Tapi bini lo ajak kan lo tinggal di sana? Buset, ngapain tinggal di sini? Tapi nih kan kalau misalkan di sini ya, misalkan di perusahaan gitu, itu kan stigmanya kan kalau kita di sini tuh kayak bule lebih dihargai gitu kan. Nah kalau lu yang di sana kan berarti lu yang menjadi bule di situ kan. Itu kayak gimana? Lu disetarakan apa bagus-bagusin gitu? Ini seru juga deh. Waktu bentar lagi nih. Dipercepat. Iya nih, aduh. 10 Kenapa menit pas lagi. mau selesai itu seru gitu? 10 menit. Iya. Emang kebiasaan begitu nih. Jadi di sini kastanya ekspat emang lebih tinggi sih. Lu dipandang lebih keren, lu dipandang lebih punya duit pasti, sama lu dipandang lebih ganteng. Yo, Waduh. opa. Gue dipanggil opa di sana kakek gue. Gue OTW deh. Serius. OTW gue. Iya, opa gituin. Ada yang nasi ramah risang sebelah tempat kopi itu. Si siapa namanya? Dia pakai singlet juga kan nih? Iya. Busuk kayak Enggak. Tapi Jadi sana kebayang. kebanyakan pakai bedak. Apa sih namanya? Tanaka. Yang dinginnya bentar doang. Iya. Kayak pendingin gitu tapi bentar doang. Udah enggak Iya. jelas. Berarti lebih Baunya dihormati ya kalau lu kerja di sana gitu Berarti kan. hampir sama Itu kayak nggak di sih? sini juga kan. Hampir sama. Hampir mirip. Meskipun orang luarnya sebenarnya biasa-biasa aja, malah kalau di negaranya terbilang miskin gitu kan. Tapi pas sampai sini tuh kayak ya pokoknya dia orang luar lah kayak gitu kan. Jadi kayak lebih diagung-agungkan gitu. Tapi sebenarnya gini sih, maksudnya orang yang sudah sampai bisa kerja di luar negeri itu either dia jago banget atau dia punya sesuatu yang unik gitu, yang nggak dipunyain orang gitu. Atau mungkin juga dia beruntung. Itu ya juga benar. Iya kan? Iya enggak? Soalnya kalau dari segi perusahaan tuh sebenarnya rugi kalau hire orang luar. Kayak sebenarnya rugi. Makanya lo harus punya sesuatu yang emang jadi lo doang nih yang bisa. Gitu. Setengahnya gitu deh. Buat mereka nge-hire lo. Gitu. Karena lebih mahal ya kalau ngambil luar ya. Tambah gaji lebih gede, pasti. apartemen, mobil gitu kan dapat semua. Sang, gue kepo. Tadi masalah soal hubungan pacaran, emang berapa lama sih, Sang? Ayo. Ayo, Sang. Gue pengen lama setahun setengah ada paling cupu udah selesai. Gue sama dong. Setahun setengah. Ya, 1 sama. tahun setengah. Itu udah paling lama, Cak? Paling lama. Nan. Iya, kan gue baru sekali. Oh, lu baru sekali? Baru sekali, baru tahu. Ya Allah. Iya. Kalau Oke, coba bagus. lo berdua siapa yang duluan nih yang paling lama? Coba Dara deh, berapa Dar? Lamaan siapa yang lupa coba? 6 tahun. Nah. Sikat. Cetek lo. 6 tahun cetek lo. Kalau dia mikir berarti dia paling lama nih kayaknya. Kalau sampai saat ini gue masih pacaran, 30 tahun. Gue udah 9 tahun. Berarti masih lama dia. Itu Tapi kalau anak SMP lu dong sekolah kayaknya udah SMP dah. Iya, udah Udah SMP. dapat mobil 2. Nyicil rumah juga udah lumayan. Setahun lagi lunas, 10 tahun ya ternyata. Iya, anjir. Gue juga heran kenapa bisa lama ya. Ya udahlah, itu nggak usah dibahas ya. Nggak usah dibahas. Panjang. Jadi Ya, kalau lu kan herannya kenapa bisa lama. Gue herannya kenapa gue bisa sebentar gitu. Oh gitu. Gitu Intinya komunikasi. Iya, komunikasi. Ini kita Gua ngomongin cara cari pacar aja. Komunikasi dulu deh. Bentar. Lu pas kuliah jurusan lo apa, Sang? Nah itu, ngaco gue IT sebenarnya. IT. Ini dari muka-muka lu tuh muka-muka anak programmer, anak IT yang suka ngoding gitu kan. Muka coding. Serius tuh? Iya. Muka gue abstrak dong. Waduh. Angka. Iya. Nah, jadi tuh dulu gue nggak mau, gue sempat kerja di bidang IT 1 tahun, tapi gue nggak nyaman. Jadi udah jadi anak-anak yang ngurusin konten-konten aja. Terus nyaman sekarang.
nyaman. Terusin konten kita berarti. Berarti Bisa gampang itu. waktu kuliah di bagian IT lo belajar matematika juga dong. Oh pasti. Kayaknya jurusan lu anak semuanya. matematika. Oh, lu matematika apaan tuh? Matematika doang? Matematika doang. Matematika murni. Mampus tuh apa matematika murni isinya. Kampusnya apa? IPB. Oh, IPB. Susah banget. Gila. Wow. Gue lebih pilih susu murni Terus lo daripada tiba-tiba- matematika murni. Ya, dari matematika menyengsong akhirnya sampai jadi anak komunikasi. Sama kan gue juga begitu kita. Iya, mantep kan. Terus jadi anak konten juga. Iya. Emang nyambung banget itu. Iya, udah. Kalau gue mah lempengnya lurus udah sampai sekarang. Iya, lu Nggak ada gini-gini. kuliah Nanda. lulus. Gue Anda dari juga politik sama. malah jadi ini. Jadi bikin Copet. konten gini. Entah aja. Hati-hati, gue ngambil duit rakyat. Iya. Jangan. Itu bahaya itu. Jangan Dikat itu. ya, dikat ya. Nggak, Itu Jangan, tagline. itu buat teaser, Jangan. itu buat teaser. Itu buat teaser. Ntar judulnya gini, ya ampun, Nanda mengambil rakyat gitu. Ngambil uang rakyat. Bikin Langsung lu judul yang samperin clickbait. KPK lu. Nomor 4 paling heboh. Aduh. Dia Enggak ya, buat Bapak KPK terhormat, saya bercanda. Ini banyak ketawanya, Kok capek enggak? gue. Iya, capek. Udah 3 menit lagi ya. Udah kali ya, gitu aja. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi Sang, lo mau ngasih bentar nih, baru 1 menit. lo mau ngasih ini Kocak. enggak kayak apa namanya? Mungkin di Tips. luar sana teman-teman banyak yang pengen juga kerja di luar negeri. Kan karena ibaratnya label kerja di luar negeri itu kan terkesan keren gitu kan. Nah, menurut lo sendiri buat teman-teman yang di luar sana gimana nih? Biar mungkin aja bisa, mungkin aja harus dipikir-pikir lagi gitu. Usaha dah selesai. Iya bener. Ya, jauhi Iya. narkoba. Iya. Waduh. Enggak. Jadi, Akhirnya positif ya. 2 menit. iya. Waktu lo 2 menit dari sekarang. Oke, siap. Oke. Phone a friend. Nih. Gini. Gimana? Yang pasti banget belajar bahasa Inggris. Itu udah wajib. Oke. Yang kedua, cari pembeda nih. Kalau lu kan saingan lu banyak banget nih yang satu profesi sama lu nih. Terus lu bikin pembeda, lu kayak misalnya kalau gue sendiri, gue anak konten yang bisa bikin bukan cuma konten. Kayak gue bisa bikin video atau gue bisa bikin apa, gue bikin pembeda itu. Jadi saat orang hire gue, itu dapat kayak satu paket gitu loh. Gue bisa ngapain aja gitu. Sama satu lagi, berdoa. Masya Allah. Gue ngucap Subhanallah. Iya, benar. Iya. Minta restu orang tua juga nggak sih? Itu benar. Itu paling penting kan menurut gue. Itu kalau yang versi benar. Kalau gue kayak nggak sengaja. Udah. Ya makanya gue bilang tadi kemungkinan keluar negeri itu ada keberuntungan juga. Benar. Iya, Bener. karena si Eca beruntung menurut gue. Gue dulu sebenarnya gue juga beruntung. Lu juga beruntung. Iya, ada Eca. Ada Eca. Ini bentar lagi mati nih, gue yakin nih. Kalau gue beruntung karena bos kita dulu, Mas Yufi, dia sering kerja bareng sama gue gitu, terus kayak percaya kayak sini lu, gitu kan. Dijebak gue. Cak, bentar lagi mati, Maju Cak. lo sini, gitu. Video.